Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah di manajemen perbankan syariah. Untuk pertemuan kali ini, insya Allah saya akan membahas tentang roadmap perbankan syariah 2015-2019. Ini yang dikeluarkan oleh OJK ya. Ini slide-nya dari OJK dari Departemen Perbankan Syariah. Sengaja saya akan mempresentasikan ini agar memberikan gambaran kepada kalian apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah melalui OJK dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Ya, jadi kalian punya gambaran bagaimana sih pengembangan perbankan syariah di Indonesia ya. Video ini akan dibagi beberapa part ya, mungkin 3 part, karena saya akan membatasi mungkin 15 menit ya. 15 menit ya akan selesai, jadi akan dibagi menjadi beberapa part video. Oke, lanjut ya. Ini TOT Perbankan Syariah di Banjarmasin tahun 2016 ya. Kemudian ini agenda dalam presentasi ini ada pendahuluan, ada dasar pemikiran ekonomi dan perbankan syariah, kemudian ada kondisi dan isu strategis di perbankan syariah, visi dan arah kebijakan, program kerja dan waktu pelaksanaan. Ada 5 kriteria ya yang akan kita bahas, atau 5 bab subbab yang akan kita bahas pada hari ini ya. Oke, lanjut pendahuluan. Di dalam upaya meningkatkan kembali pertumbuhan industri perbankan syariah dalam mencapai visinya memberikan kontribusi perbankan syariah yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Jadi penting sekali OJK atau pemerintah dalam menyusun rencana pengembangan perbankan syariah di Indonesia ya, dalam rangka memberikan pencapaian visi misi dari perbankan syariah itu, yaitu dapat berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Jadi visi dan misi dari perbankan syariah adalah membantu pengembangan perekonomian secara nasional ya. Kemudian roadmap perbankan syariah yang 2015 sampai 2019 ini menyajikan isu-isu strategis atau tantangan dalam industri perbankan syariah. Roadmap perbankan syariah ini adalah rencana pengembangan sektor perbankan syariah tahun 2015 sampai 2019 yang mengacu pada MPS JKI dan RP21 serta diselaraskan dengan Master Plan Aksi Bappenas ya. Kemudian roadmap perbankan syariah diharapkan dapat menjadi referensi bagi stakeholder ya, kita semua perbankan syariah dalam pengembangan industri perbankan syariah, sehingga perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan peran dan kontribusinya dalam mendukung perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup di masyarakat di Indonesia. Ya, itu adalah pendahuluan atau latar belakang dibikinnya roadmap perbankan syariah oleh OJK. Lanjut. Ini dasar pemilikan ekonomi syariah, dasar pemilikan ekonomi dan perbankan syariah. Ini ada keselarasan nilai ekonomi syariah ya. Pertama, keselarasan nilai ekonomi syariah dengan nilai luhur dan tujuan pembangunan Indonesia ya. Jadi nilai ekonomi syariah dan nilai luhur bangsa Indonesia harus menjadi karakteristik aktivitas ekonomi yang berkualitas ya, di mana ekonomi yang berkualitas berimplikasi terhadap ekonomi yang menjadi tujuan dan pembangunan ekonomi syariah. Ini adalah nilai dasar-dasar ekonomi syariah ya. Pertama, kemarin sudah dibahas pada pertemuan pertama di mana
Pondasinya dulu adalah akidah ya. Pondasi dari ekonomi syariah adalah akidah, di mana di sini ada syariah sebagai dasar hukum disertai dengan akhlak, perbuatan, perilaku dari pelaku ekonomi itu sendiri. Kemudian ada ukhuwah, ada kesetiakawanan ya. Kemudian di sini dilandasi dengan adil, seimbang dan kemaslahatan, sehingga tujuan utama dari ekonomi syariah yang berdasarkan akidah, syariah, akhlak, kesetiakawanan, adil, seimbang dan maslahat sehingga mencapai falah. Bagaimana implikasinya adalah ketika etika, moral, luhur dan memenuhi prinsip syariah ya, tata kelola yang bertanggung jawab ya, kemudian pembangunan ekonomi secara real, stabil dan berkelanjutan, pembangunan ekonomi inklusif dan merata, ekonomi partisipatif berlandaskan keadilan dan keselarasan, di mana ini menghasilkan akses sumber daya ekonomi yang merata ya dari etika ini, kemudian dorongan implementasi konsep bagi hasil, harmonisasi sektor keuangan dan sektor real ya, sustainable and responsible investment, keberlangsungan dan tanggung jawab investasi, kemudian praktek keuangan yang berhati-hati ya, punya prinsip kehati-hatian, dan pemenuhan prinsip syariah. Di sini adalah implikasi dari nilai-nilai ekonomi syariah yang dimana tujuannya adalah masyarakat Indonesia yang sejahtera. Jadi tujuan utama dari perbankan syariah adalah mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kemudian nilai luhur bangsa Indonesia di mana masyarakat yang berketuhanan, adab dan moral yang tinggi, persatuan dan gotong royong, musyawarah dan mufakat, ini adalah kesejahteraan bersama ini atau berkesesuaian dengan falsafah kita, negara kita, yaitu Pancasila, di mana menggabungkan nilai-nilai dasar ekonomi syariah yang berlandaskan akidah, syariah, akhlak, ukhuwah, adil, seimbang dan maslahat digabungkan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang punya berideologi Pancasila ya. Jadi Pancasila dan ekonomi syariah itu secara beriringan ya, membangun ekonomi yang mempunyai tujuan mensejahterakan masyarakat ya. Lanjut. Kemudian kondisi dan isu strategis ya, di sini adalah menggambarkan perkembangan keuangan syariah secara global ya, di mana data di sini menunjukkan ada 10 negara dengan aset terbesar dunia, di mana aset terbesar di dunia itu dimiliki oleh Malaysia ya, atau sebanyak 423.285 juta dolar Amerika, sangat besar sekali ya, lebih dari mungkin 2000 triliunan ya, 2000 triliun lebih mungkin ya. Ya, disusul oleh Arab Saudi, Iran, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Bahrain, Turki, dan Indonesia. Indonesia berada di tingkat 9 terkait dengan nilai asetnya, yaitu 35.629 juta dolar atau sekitar 540 triliun. Ya, kalau kita kerupiahkan 540 triliun kurang lebih ya. Indonesia berada di tingkat ke-9 secara aset finansial dari perbankan syariah ya, seluruh perbankan syariah di Indonesia. Totalnya mencapai 540 triliun rupiah ya. Ini kita berada di tingkat 9. Ini kita kalah dengan Malaysia ya. Nah, ini menjadi PR kita berada di peringkat 9 dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, tapi kita berada di tingkat 9 secara aset ya. Ini jauh sekali dengan aset dari Malaysia ya. Ini jadi Malaysia menjadi kiblat mungkinnya sekarang dengan Arab Saudi, kiblat bagaimana pengembangan perbankan syariah di dunia ya. Kemudian perkembangan keuangan syariah global. Indonesia telah memperoleh pengakuan internasional seperti bersama dengan Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Malaysia, dan Bahrain. Indonesia saat ini sudah dianggap berada dalam posisi to over-listen kepada negara lain di dunia untuk mengembangkan keuangan syariah. Jadi Indonesia sebagai roadmap juga ya, sebagai dijadikan referensi oleh dunia internasional dalam pengembangan keuangan syariah ya, bersama dengan Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Malaysia, dan Bahrain, 5 negara ini. Kemudian selain itu Indonesia terbagi ke dalam suatu yang namanya kismut ya,
sebagai di mana kekuatan pendorong ekonomi syariah. Bahkan nanti ada Kismut plus 3, negara-negara Kismut plus 3. Apa itu Kismut? Adalah Qatar, Saudi Arabia, Malaysia, Uni Emirat Arab, Turki, Indonesia ya. Jadi Kismut itu adalah negara-negara yang dianggap sebagai kekuatan besar dalam pendorong keuangan syariah di dunia. Oke, lanjut ya. Kemudian nih perkembangan perbankan syariah secara global ya. Di sini ada CAGR atau Compound Asset Growth Rate ya, di mana ini adalah menggambarkan pertumbuhan rata-rata tahunan investasi perbankan syariah atau suatu perusahaan sih sebenarnya. Tapi di sini menggambarkan pertumbuhan rata-rata perbankan syariah di suatu negara ya, CAGR. Di sini ada konvensional, ini Islamik ya. Bank konvensional di Indonesia tumbuh 11% per tahun, sedangkan Indonesia 29% perbankan syariahnya ya. Jadi memang perbankan syariah tumbuh secara pesat di Indonesia tiap tahun ya. Secara pertumbuhan CAGR atau Compound Asset Growth Rate atau pertumbuhan rata-rata investasi di perbankan syariah itu tumbuh secara pesat ya di Indonesia, mengalahkan bank konvensional pada dasarnya. Nah, di sini tapi dilihat dari market share atau banking penetration and participation asset market share, Indonesia masih berada di bawah 5% di sini ya. Di bawah 5% bersama Turki, Mesir ya, di bawah 10% itu ada Pakistan, Mesir, Turki, Indonesia ya. Bahkan kita kalah dengan Bangladesh di atas 10%, mungkin 14% ya, Jordan, Uni Emirat Arab, kemudian Malaysia di atas 20%, Qatar di atas 20%, Bahrain 30%, dan yang paling besar adalah Kuwait dengan Saudi Arabia di atas mungkin 60% ya. Jadi secara market share kita masih berada di bawah 5% ya, kalah dengan bank konvensional, tapi secara pertumbuhan per tahun CAGR Compound Asset Growth Rate investasi di perbankan syariah Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat ya, itu 29% ya, dari tahun 2010 sampai 14 ya ini datanya ya. Oke, lanjut. Ini perkembangan perbankan syariah di global. Ini kontribusi aset secara global. Ini GCC itu negara-negara Gulf Corporation, negara-negara Arab ya, GCC itu kalau nggak salah, negara-negara Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab ya, Bahrain di sini GCC itu. The Gulf kalau salah country ini negara-negara Timur Tengah lah GCC itu ya. Di sini menyumbang cukup besar asetnya 333 US dollar billion ya, triliun. Kemudian ASEAN penyumbang kedua, kemudian Turki, negara Turki, Mediterania ketiga, dan negara-negara Asia Selatan ya, Pakistan, Bangladesh, India dan sebagainya. Jadi memang GCC negara-negara Arab Timur Tengah ini menyumbang aset terbesar di dalam perkembangan bank syariah di dunia. Kemudian negara-negara Kismut plus 3 juga di sini Arab Saudi menjadi penyumbang terbesar, aset terbesar di dunia, 36% aset di perbankan syariah dunia dikuasai oleh Arab Saudi 36%, kemudian Uni Emirat Arab 16%, ya, kemudian Malaysia 17%, ya, kemudian Kuwait 11%, Qatar 9%, Turki 5%, Indonesia 3%, Bahrain 2%, dan Pakistan 1% ya. Jadi Malaysia peringkat kedua ya, kontribusi dalam menyumbang aset di perbankan syariah secara global ya. Kemudian lanjut, ini adalah perkembangan perbankan syariah secara nasional ya. Industri perbankan syariah makin tumbuh ya, namun mengalami perlambatan pertumbuhan ya, di mana jumlah bank umum syariah ada total sekarang mungkin ada 12-14 mungkin ya. Terakhir 2020 ya ada 14. Kemudian jumlah US ada 22 terakhir. Kemudian BPRS ini banyak sekali. Ini 165, kemarin 2020 mungkin lebih dari 165 ya. Kemudian jaringan kantor juga
bertambah terus tiap tahun. Total aset ini terakhir 350